Halo, selamat malam pemirsa. Ratusan sopir truk di Jawa Tengah melakukan aksi pemblokiran ruas Jalan Semarang, Solo, Jawa Tengah. Mereka protes atas kebijakan pemerintah tentang zero over dimension overload. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total. Bersama saya Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan penghubung antar kota Semarang dengan Solo, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dampak dari aksi ini pun arus lalu lintas lumpuh total. Para peserta aksi yang tergabung dalam sopir logistik Salatiga Raya menuntut sejumlah poin. Aksi ini adalah luapan mereka tentang kebijakan pemerintah mengenai Zero Over Dimension Overload atau ODOL di tahun 2025. Menuntut agar DPR membuat rancangan undang-undang yang membuat payung hukum untuk teman-teman kami bekerja. Karena kami merasa selama ini para sopir hak konstitusinya diabaikan oleh negara dan hak konstitusi kita tidak dilindungi. Masa mendesak agar pemerintah membuat perundang-undangan yang tidak merugikan kaum kecil seperti sopir dan perusahaan UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil ambulans dirusak massa sopir truk demo menolak aturan Zero Over Dimension Overload atau ODOL di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah ambulans menjadi bulan-bulanan massa saat akan menjemput pasien yang saat itu harus menerobos kerumunan massa aksi sopir truk yang tengah menggelar aksi di Karanganyar, Jawa Tengah yang viral di media sosial. Saat kejadian, ambulans sedang menuju Sragen untuk menjemput pasien terjebak di tengah massa demonstran dan mendapat perlakuan kasar serta kericuhan pun terjadi. Dua orang di dalam ambulans menderita atau mengalami intimidasi saat melewati lokasi kerumunan. Ambulans sempat diarahkan mencari jalan alternatif dan telah dibukakan jalan oleh petugas, namun kembali dicegat massa yang menuduh kendaraan itu kosong. Beruntung insiden ini telah diselesaikan secara musyawarah, sedangkan kerusakan ambulans akan diganti pihak komunitas sopir truk yang terlibat. Demo ricuh tuntut penutupan tambang ilegal, masa bentrok dengan polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambang galian C yang dianggap ilegal. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan, sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan ini mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, sebuah kecelakaan melibatkan truk dan KRL di jalur antara stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Perjalanan KRL pun sempat terganggu hingga menyebabkan penumpukan penumpang. Sebuah kecelakaan melibatkan truk dan rangkaian kereta komuter lain atau KRL yang tengah melaju dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri pada Jumat pagi. Insiden tersebut terjadi di jalur antara stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Truk pun sempat terpental menabrak sebuah mobil dan juga mengenai 2 unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, terjadi kerusakan pada kereta dan sejumlah orang terluka.
Tampak bagian depan KRL atau kabin masinis mengalami kerusakan. Pintu depan masinis juga terlihat hampir copot. Yang keluar dulu coba. Perjalanan KRL pun sempat terganggu selama proses evakuasi dan penanganan oleh petugas. Hal ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di stasiun Tangerang. Selama proses penanganan, KAI Komuter memberlakukan rekayasa perjalanan. Kereta dari arah Duri hanya melayani sampai stasiun Batu Ceper, sementara lintasan menuju stasiun Tangerang untuk sementara tidak dilalui. Diketahui proses evakuasi kereta dan truk kini telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu unit truk pasir menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk menggunakan derek. Lurus. Lagi. Op. Kerja bakti nih, kayak zaman Jepang. Kerja keras. Petugas mengevakuasi truk yang menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Proses evakuasi ini sempat membuat ruas jalan ini macet panjang. Truk dievakuasi menggunakan truk derek Ditlantas Polda Metro Jaya. Usai dievakuasi, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto berangsur lancar. Sebelumnya, truk pengangkut pasir ini mengalami kecelakaan dan menabrak halte Transjakarta pada Jumat pagi. Truk hilang kendali dan menabrak halte Transjakarta di samping gerbang tol Semanggi 2. Akibatnya, pembatas jalur Transjakarta hancur dan beberapa materialnya berserakan ke tengah jalan raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibunda Siska Paramita Rusdi, korban mutilasi yang menderita penyakit jantung, dinyatakan meninggal dunia. Korban kaget sang pembunuh adalah calon suami anaknya sendiri yang selama ini mendampinginya melapor ke pihak kepolisian. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, ngasih THR apapun, pokoknya perhatian nih Wanda. Perhatian luar biasa gitu, kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda. Otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan mutilasi terhadap seorang mahasiswi di Padang Pariaman ternyata juga membunuh 2 mahasiswi lainnya yang dilaporkan hilang pada tahun lalu. Kedua jasad mahasiswi ini ditemukan berupa tulang belulang di sumur tua di belakang rumah pelaku.
Tak ada yang menyangka Satria Juhanda alias Wanda yang merupakan mahasiswa ternyata pembunuh berdarah dingin. Terungkap pelaku pembunuhan mutilasi terhadap Setia Ananda ini juga membunuh 2 mahasiswi lainnya, Adek Gustiana alias Dede dan Cika, tahun lalu. Polisi menemukan jasad Dede dan Cika berupa tulang belulang setelah menggali sumur tua di belakang rumah pelaku. Dari rumah pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Ya, memang benar dari hasil pengembangan kami ada menemukan dugaan tindak pidana lainnya. Kemudian kami juga menemukan tulang belulang yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Keadaan ditemukan tulang belulang itu masih utuh atau sudah tercerai-berai atau gimana? Pada saat kami temukan keadaannya sudah tidak utuh lagi, maksudnya tidak di satu tempat yang sama. Tidak satu tempat yang sama. Ya. Jumlahnya itu ada 2 orang atau bagaimana? Berdasarkan temuan 2 orang jumlahnya itu berkemungkinan jumlahnya ada 2 orang. Terungkapnya pembunuhan Dede dan Cika dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut. Lantaran pelaku ikut saat pencarian korban dan bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman berat. Cepatnya lah. pelaku sendiri ya Pak, dihukum seberat-beratnya. Harus hukum seberat-beratnya. Kalau dapat saya untuk eksekusi sendiri. Mau dihukum saya siap. Wanda kini jadi pelaku 3 kasus pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap Setia Adinda tergolong sadis. Pelaku memutilasi tubuh korban dan potongan tubuhnya ditemukan di sejumlah lokasi berbeda. Identitas pembunuhan mutilasi terungkap dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban dan selalu dipakai sehari-hari. Pembunuhan dipicu sakit hati korban tidak membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Haifa, kota pelabuhan terbesar di Israel, porak-poranda dibombardir rudal balistik Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam. Pelabuhan terbesar Israel di sisi utara tak luput dari serangan rudal Iran. Rudal balistik Iran kembali menembus sistem pertahanan udara Israel. Inilah detik-detik saat rudal balistik Iran mampu menembus pertahanan udara Israel di bagian utara. Kota pelabuhan Haifa yang menjadi tulang punggung ekonomi Israel terkena serangan rudal Iran. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel berapa banyak rudal Iran yang menembus Haifa. Otoritas tempat juga belum memberikan keterangan akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Namun dapat dipastikan Israel menderita kerugian material sangat besar dengan banyaknya kendaraan dan gedung-gedung yang rusak akibat terdampak serangan rudal Iran. Selain kota pelabuhan Haifa, kota-kota lain di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan rudal-rudal balistik Iran sehingga di media sosial X, peta Israel membara dari utara hingga selatan. Iran merilis video gelombang ke-14 peluncuran rudal balistik dengan target fasilitas-fasilitas strategis Israel. Iran menargetkan kota Tel Aviv dan Bir al-Shaba. Pasukan Garda Revolusi Iran menyebut rudal-rudal yang diluncurkan dari berbagai lokasi yang dirahasiakan ini bernama rudal Emad dan Godor.
Kedua jenis rudal ini termasuk kategori rudal balistik jarak menengah dengan daya jelajah hingga 2.000 km. Selain punya daya jelajah tinggi, kedua rudal ini juga bisa mengangkut hulu ledak hingga 1.000 kg. Meski belum memiliki teknologi siluman, namun Iran mengklaim kedua jenis rudal ini memiliki sistem pemandu hingga berpresisi tingkat tinggi saat menargetkan lokasi lawan. Garda Revolusi Iran menyatakan kota-kota utama Israel seperti Tel Aviv dan Be'er al-Sabah menjadi sasaran utama. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan, militer, dan bisnis di Israel. Dengan sandi operasi Janji Sejati 3, Iran selama sepekan peperangan ini hanya mengandalkan serangan rudalnya. Mengingat pesawat-pesawat Israel jauh lebih canggih, sedangkan pesawat-pesawat Iran banyak yang ketinggalan zaman. Dua hari berturut-turut kota Bir al-Shaba alias Beersheba menjadi sasaran target militer Iran. Kota tersebut memiliki sejumlah fasilitas strategis seperti militer dan juga bisnis. Kota Bir al-Sabah atau Beersheba kembali jadi sasaran rudal balistik Iran. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, kembali gagal menghalau rudal-rudal balistik Iran dalam 2 hari berturut-turut. Iran menyebut rudal yang diluncurkan ke Bir al-Sabah bernama Emad dan Ghadar kategori rudal jarak menengah. Israel belum mengkonfirmasi jumlah korban tewas di Beersheba. Sejauh ini sudah 270 orang terluka akibat serangan Iran. Serangan bertubi-tubi Iran di pusat kota Israel membuat warganya ketakutan. Sehari sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran rudal balistik Iran. Rumah sakit militer Soroka, tempat dirawatnya tentara Israel yang terluka sepulangnya dari Gaza, hancur terkena ledakan. Iran menyatakan serangan tersebut ditujukan ke pusat komando militer dan kantor mata-mata Israel. Selain fasilitas militer, pusat bisnis Israel di Beersheba termasuk gudang bursa saham di pusat kotanya hancur terkena ledakan. Setelah bertahun-tahun disimpan, untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Rudal tersebut dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sejil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sejil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sejil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sejil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal dari pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sejil dianggap sebagai salah satu rudal paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, namun juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sejil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 saat menghantam target. Versi Sejil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel.
Tentara Nasional Indonesia telah menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia yang sedang berada di Iran dan juga Israel. TNI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kementerian Luar Negeri tentang teknis evakuasi WNI dari kedua negara yang sedang berperang. Tentara Nasional Indonesia menyiapkan 34 personel dan alutsista untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Israel dan Iran. TNI menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christo Mesianturi mengatakan prajurit yang tergabung dalam Crisis Response Team rencananya akan diberangkatkan ke Iran dan Israel melalui jalur darat. Namun hingga kini TNI belum bisa memastikan kapan tim akan diberangkatkan. Nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Yang jelas kan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, saat ini sebanyak 578 WNI berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI berada di Iran dan 192 WNI berada di Israel. Mayoritas WNI yang tinggal di dua negara tersebut adalah pelajar serta mahasiswa. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hakim vonis Agnes Mo langgar hak cipta, DPR desak MA usut hakim tersebut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam. Kembali di iNews Malam, pemirsa. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Kepastian jadwal pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Nadiem dipanggil ke Gedung Bundar Jampitsus pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 9 pagi. Mantan Mendikbudristek tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah. Penyidik ingin menggali keterangan Nadiem Makarim mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan hingga fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap pengadaan barang. Penyidik sudah melakukan penjadwalan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim ya untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni ya, 2025 yang akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan dimulai pukul 9. Pengadaan laptop ini merupakan ambisi Nadiem ketika menjabat sebagai menteri yang terangkum dalam kebijakan digitalisasi pendidikan. Pada 2021, rencana digitalisasi pendidikan direalisasikan melalui pemberian 200.000 laptop kepada guru dan murid di seluruh Indonesia dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA. Tak lama diumumkan, kebijakan tersebut menuai polemik. Penyidik menduga ada permufakatan jahat lantaran program ini tidak efektif seiring keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah. Terkait kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa dan menggeledah apartemen serta tempat tinggal 3 staf sus Nadiem Makarim. Di Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR menduga pemeriksaan dan putusan perkara hak cipta yang menimpa artis Agnes Monica alias Agnes Mo tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI pun meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus perkara tersebut. Bila saja bila kamu, bila saja. Kasus pelanggaran hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo kembali menjadi sorotan.
Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dalam rapat bersama ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyebut jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI pun meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus perkara tersebut. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Bawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register nomor 92/PDT-sus-HK/Hak Cipta 2024 PN Niaga Jakarta Pusat yang diduga pemeriksaan dan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Habibur Rahman juga meminta Mahkamah Agung membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta secara komprehensif. Sebelumnya pada 30 Januari lalu, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Agnes Mo melanggar hak cipta karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada komposer. Agnes Mo pun diwajibkan membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias selaku pencipta lagu. Pada 19 Februari lalu, Agnes Mo pun berkunjung ke Kementerian Hukum untuk berdiskusi terkait hak cipta musik. Agnes mengaku masih banyak musisi dan penyanyi yang kebingungan menerapkan undang-undang hak cipta yang ada saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemusatan latihan tim sepak bola Timnas Putri mulai digelar jelang babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Latihan skuad Garuda Pertiwi digelar di Jakarta International Stadium. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jika Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Jelang babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia Jumat sore kembali menggelar latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Satoru Masuzuki, diikuti seluruh pemain yang dipanggil. Di antaranya sang kapten Safira Ika Putri, sejumlah pemain naturalisasi, serta pemain yang sedang mengalami cedera Claudia Suman yang juga ikut berlatih meski terpisah dari rekan lainnya. Latihan kali ini difokuskan pada pemantapan teknik serta kekompakan karena ada beberapa pemain yang baru bergabung dalam tim seperti 4 pemain naturalisasi. Pelatih Masuzuki mengaku optimis menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 dengan menargetkan meraih posisi pertama dalam grup. Seluruh pemain juga mengaku siap menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Menurut saya persiapannya udah cukup matang dan sudah 80% karena kita udah persiapan sudah cukup lama dan menjalani FIFA Matchday juga di Jordan dan kita udah persiapan selama 2 bulan. Yang pasti kita selalu diminta untuk fokus untuk bertanding ya, apalagi kita sudah H-9 disuruh fokus untuk bertanding dan juga bertanggung jawab sebagai pemain sepak bola profesional dan ya itu harus, apalagi kita membawa Indonesia. Timnas Putri telah memanggil 38 pemain sepak bola putri untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 akan berlangsung pada 29 Juni hingga 5 Juli mendatang di Tangerang, Banten, akan tergabung satu grup dengan Pakistan, Kirgistan, dan Taiwan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.